Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Teguh Muryanto. Di video kali ini saya akan memberikan bimbingan online gratis bagi Anda yang saat ini sedang menulis skripsi, atau mungkin yang sedang berencana ingin menulis skripsi, atau bahkan yang skripsinya saat ini sedang terhenti karena pusing memikirkan ide atau kelanjutannya. Saksikan terus, jangan kemana-mana. Oke, pembahasan kita tentang penulisan skripsi akan saya batasi. Untuk video kali ini saya akan batasi dari kata pengantar sampai bab 1. Nanti di video selanjutnya dari bab 2 sampai ke bab selanjutnya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan dari mulai kata pengantar. Baik teman-teman, berikut adalah salah satu contoh tugas akhir atau skripsi yang akan kita bahas di video kali ini. Oke, ini untuk tugas akhirnya atau skripsinya membahas tentang analisa dan perancangan sistem informasi pembayaran SPP pada SMK 8 Bekasi yang berbasis web dan menggunakan PHP. Nah, untuk contoh covernya seperti ini ya. Ini kebetulan masuk ke studi teknik informatika ya. Kemudian yang berikutnya adalah lembar pengesahan ya. Ada lembar pengesahan yang menyatakan bahwa ini ditulis oleh nama kalian, kemudian NPM ya. Setelah lembar pengesahan kemudian ada surat pernyataan ya. Surat pernyataan ini adalah yang menyatakan bahwa penulisan ini adalah asli dibikin oleh kita sendiri, jadi bukan meniru, menyalin atau menjiplak skripsi dari yang lain ya. Kalau misalnya memang ketahuan menjiplak full 100%, mungkin skripsi Anda akan dipermasalahkan atau akan ditanyakan kembali. Nah, kemudian setelah itu ada lembar asistensi dan berikutnya adalah kata pengantar ya. Oke, kita masuk ke kata pengantar ya, seperti ini. Kata pengantarnya seperti biasa ada pembukaan, opening. Nah, kemudian setelah itu ada urutannya sesuai dengan tempat perguruan tinggi atau tempat kampus kalian. Jadi seperti ini. Yang pertama alangkah baiknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, setelah itu yang kedua berikutnya baru rektor, kemudian ada dekan, kemudian ada ketua program studi, dan berikutnya ada dosen pembimbing di sini. Ya, setelah dosen pembimbing, kemudian mungkin ada beberapa bapak ibu dosen yang bisa disebutkan. Kemudian ada orang tua dan juga ada teman-teman. Nah, kemudian di terakhir sebaiknya di sini jangan ditulis nama, tapi cukup ditulis dengan penulis. Ya, di sini di bagian sini ya. Cukup dituliskan penulis. Nah, kemudian setelah kata pengantar, nah kemudian ada abstraksi atau abstrak, berisi ringkasan dari atau seperti sinopsis dari tugas akhir kalian ya. Yang pertama ada abstraksi berbahasa Indonesia ya. Di bawahnya ada kata kunci atau keyword dari judul yang akan kalian gunakan di sini. Misalnya judulnya tentang analisa dan perancangan sistem. Nah, yang di sini kata kuncinya juga sesuai dengan judul yang kalian gunakan. Ada sistem informasi, kemudian ada administrasi sekolah di sini karena untuk pembayaran SPP. Ya, berikutnya adalah ada abstraksi yang menggunakan bahasa Inggris di sini. Ya, sama ada keywordnya juga menggunakan bahasa Inggris juga. Nah, setelah abstraksi kemudian ada daftar isi. Ya, daftar isi seperti yang tadi yang di atas-atas disesuaikan dari cover, halaman judul, kemudian lembar pengesahan, persetujuan, surat pernyataan, asistensi sampai abstraksi dan kata pengantar. Nah, setelah daftar isi kemudian ya daftar isinya ditulis sampai bab 5, kemudian sampai daftar pustaka. Nah, setelah itu baru ke daftar gambar. Apabila Anda menyertakan banyak gambar di situ di tugas akhirnya ya, ada
mungkin ada contoh gambar apa yang berhubungan dengan penulisan tugas akhir kalian atau skripsi kalian. Setelah daftar gambar mungkin ada daftar tabel, ya, tabel tentang hasil perhitungannya misalnya. Nah, setelah itu ada lagi, nah setelah daftar tabel, di sini kita langsung masuk ke bab 1 atau pendahuluan. Oke. Nah, di bagian 1.1 atau latar belakang, kita tuliskan di sini gambaran secara umum dahulu tentang teknologi informasi. Ya, kemudian yang kedua, gambaran dari lokasi atau objek penelitian yang akan kita tulis di sini. Nah, kebetulan di sini menggunakan objeknya SMK 8 Bekasi. Nah, kemudian ada judulnya juga di sini, penulis mengambil judul. Nah, seperti ini. Nah, kemudian bawahnya adalah nomor 2, identifikasi masalah 1.2. Nah, kita uraikan di sini dari permasalahan di atas, kita identifikasi yang pertama misalnya pemanfaatan TIK belum maksimal khususnya bidang pendidikan. Jadi kita bikin singkat aja dari berbagai masalah yang ada di objek penelitian tersebut. Proses pembayarannya masih dicatat secara konvensional, misalnya seperti itu. Nah, di sini ada yang perlu saya tekankan untuk poin 1.2, kemudian di bawahnya ada poin lagi. Nah, berbeda dengan yang ini 1.3, kemudian bawahnya ada masih menggunakan angka. Sebaiknya jika di sini menggunakan 1.2, nah di poin bawahnya ini menggunakan abjad ABCDE karena di sini sudah angka. Ya, seperti yang ini 1.3 ini masih menggunakan angka. Sebaiknya menggunakan abjad atau huruf seperti ini ABCDE karena di atasnya kan sudah ada menggunakan angka. Ya, nanti bingung 1, 2, di sininya 1, 2 juga. Ya, jadi lebih baik menggunakan huruf atau menggunakan abjad. Nah, kemudian yang berikutnya 1.3 adalah rumusan masalah. Rumusan masalah ini berisi beberapa pertanyaan, ya. Jadi bagaimana sistem informasi yang sedang berjalan, kemudian bagaimana nanti perancangan sistemnya, seperti itu. Ya, Anda bisa rumuskan sendiri sesuai dengan judul dari skripsi kalian. Kemudian yang nomor berikutnya adalah batasan masalah. Jadi dari permasalahannya Anda batasi seperti ini, misalnya sistem hanya menangani dan membahas tentang informasi pembayaran. Jadi hanya membahas tentang informasi pembayaran SPP, tidak ke yang lain-lainnya. Jadi hanya dibatasi ke pembayaran SPP. Kemudian setelah batasan masalah adalah tujuan penelitian. Tujuannya apa? Yang pertama misalnya mempermudah pegawai dalam mencari dan membuat laporan tentang data siswa yang melakukan pembayaran SPP misalnya. Kemudian berikutnya adalah sistematika penulisan. Nah, di sistematika penulisan ini jadi nanti dijabarkan bab 1 isinya apa, misalnya pendahuluan, bab 2-nya landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, kemudian bab 4-nya ada analisis dan implementasi misalnya. Nah, kemudian bab 5-nya nanti ada penutup yang berisi kesimpulan dan juga saran. Ya. Nah, nanti di bab 2 landasan teori akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, teman-teman. Itu saja pembahasan dari kata pengantar sampai dengan bab 1. Jangan lupa untuk berteman dengan cara menekan tombol subscribe. Bagaimana dengan penjelasan tadi? Semoga Anda bisa memahaminya. Jangan lupa mulai sekarang silahkan Anda mulai menulis sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi. Nah, jangan lupa juga untuk saksikan di video selanjutnya. Saya akan bahas kelanjutannya, yaitu bab 2 dan bab 3. Oke, selamat menulis dan semoga keberkahan selalu menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.